Di atas. Baik, terima kasih, luar biasa. Kami silakan untuk Ci Susi. Masuk sesi 3 di pertanyaan ya. Sambil menunggu Om Yos mungkin masih di kamar kecil. Selamat sore, Shalom. Semoga belum pada ngantuk-ngantuk banget walaupun habis makan. Di sini mari kita sekarang menyiapkan hati kita bersama-sama karena kita akan masuk ke dalam hadiratnya. Saya undang Bapak dan Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin masuk ke dalam hadiratnya, kita ingin memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Kasih-Mu
percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita bersama-sama mengangkat angkat tangan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Benar Tuhan, ini sebuah pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Biarlah ini semua menjadi kekuatan kami, firman-Mu di dalam sesi 3 ini. Biarlah membukakan hati kami, pikiran kami, dan semakin kami mengenal Engkau Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Sehingga kami jemaat-jemaat GPDI Bethlehem Kelapa Gading menjadi mengerti dan semakin bertumbuh kuat kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin.
Tes. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selalu bersyukur karena Tuhan memang setia. Kita diberi waktu yang baik dan kesempatan yang baik. Saudara, pada sesi ini saya diberi tugas untuk menyampaikan pesan topik menjadi gereja yang sempurna. Tadi malam mempersiapkan, ya tekanannya mempersiapkan. Sekarang menjadi gereja yang sempurna. Sempita sama. Cuma kalau menjadi itu lebih tekanannya pada prosesnya. Ya. Jadi kita belum sempurna, tapi dikehendaki, diminta, diharapkan menjadi sempurna. Jadi sesuatu yang berbahan mentah, dijadikan bahan matang, terus melewati proses. Nah, proses itulah menjadi. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi kalau tidak ada prosesnya. Nah, itu juga yang mengingatkan kita bahwa gereja yang sempurna itu hasil sebuah proses. Dan siapa yang berproses? Kita. Dan tentunya dengan dukungan sepenuhnya dari Tuhan. Karena adalah sangat sukar untuk menjadi sempurna. Tapi firman Allah mengatakan Allah lah yang mendukung, yang membantu, juga yang mempersiapkan kita. Nah, mari kita secara bertahap coba mengerti bahwa gereja yang sempurna itu adalah gereja yang memang dikehendaki Allah. Ya, bisa slide-nya di Jadi gereja yang sempurna itu gereja yang dikehendaki Allah. Bukan yang dikehendaki para pendeta. Para pendeta hanya mewartakan, menyampaikan pesan yang dikehendaki Allah agar jemaat memperhatikan dan kemudian masuk terlibat dalam proses menjadi itu. Ya. Jadi gereja yang sempurna itu gereja yang dikehendaki Allah. Bukan dikehendaki sinoda, organisasi, pemimpin gereja atau para pendeta, bukan. Para pendeta hanya menyampaikan apa yang dikehendaki Allah itu. Supaya jemaat mengerti dan jemaat terpanggil untuk masuk dalam proses itu. Ya. Kita baca dulu ayatnya, diantaranya ini Matius 5 ayat 48, ini ucapan Yesus. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dilatar belakangi dengan khotbah Yesus, pengajaran Yesus, untuk memberi makna baru kepada hukum Taurat yang tertulis dan yang selama ini sudah ditaati oleh orang Israel.
Makna baru yang dikehendaki Yesus adalah melakukan hukum Taurat itu harus dengan hati dan kerelaan. Bukan sekedar kewajiban, sesuai aturan. Ada banyak orang melakukan peraturan pemerintah karena terpaksa. Karena takut sanksinya, takut hukumannya, takut dendanya, takut penaltinya. Ya, tetapi berbahagialah orang yang ikhlas melakukannya. Nah, selama ini cara pelaksanaan hukum Taurat yang umumnya dilakukan oleh orang-orang Israel sebagai umat Tuhan, itu sebagai sebuah kewajiban. Kalau melakukan diberkati, nggak melakukan terkutuk. Jadi takut. Nah, Yesus memberi pengajaran dengan makna ini. Maka Yesus dalam khotbah di Bukit Israel, ada tertulis, tapi aku berkata kepadamu. Nah, banyak sekali itu. Nah, di dalam ayat-ayat ini Yesus berbicara tentang kasih tadinya. Ya. Dalam ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu, ada berita baru, ada makna baru. Aku sekarang berkata padamu, kalau dulu ada tertulis, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Sekarang aku kasih ajaran baru, makna baru. Berdasarkan hukum tertulis, aku kasih makna baru. Kasihilah musuhmu. Beda. Yang tadinya kasihi sesamamu dan benci musuhmu, Yesus memberi makna baru. Sekarang kasihilah musuhmu. Berarti kan ada tingkatan yang lebih tinggi nilainya. Ya. Nah, inilah salah satu yang sangat nyata bahwa Yesus itu menghendaki sesuatu nilai lebih, praktek-praktek yang nilainya lebih. Praktek-praktek keagamaan, praktek-praktek ritualisasi, praktek-praktek ibadah yang nilainya lebih. Ya. Yang dulu cuma kasih sesamamu, bencilah musuhmu. Aku sekarang kasih sesuatu yang baru. Musuhmu itu yang harus kamu kasihi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kalau orang mau mematuhi hukum Yesus ya ini. Tapi kalau orang mematuhi hukum Taurat yang lama ya balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu nyenggol aku 1 kali, aku kemplang kau 100 kali. Nah, kita kan dihadapkan pilihan lagi di sini. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Lalu diakhiri dengan, karena itu, gongnya ini. Gong pesan Yesus kepada orang-orang yang selama ini sudah melakukan peraturan Tuhan. Ini gongnya. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, nggak bisa ditawar. Jadi tuntutan Yesus. Jadi memang seperti ini kenyataannya. Di dalam Yesus tidak ada hukum balas dendam. Sebenarnya di perjanjian lama pun ada firman Tuhan yang mengatakan jangan membalas orang yang berbuat salah atau menyakiti atau merugikan kamu. Jangan. Ada di kitab Ulangan itu. Jangan membalas. Mengapa? Karena soal balas membalas itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Jadi kalau kamu disakiti, udah serahkan sama Tuhan, nanti yang balas Tuhan. Tangan kita bersih dari membalas. Tuhan nanti yang membalas.
Sebenarnya dari perjanjian lama sudah seperti itu, tapi manusia ini kan memang dipenuhi dengan kemarahan, tindakan-tindakan destruktif, tindakan-tindakan yang puas kalau melakukan pembalasan dendam. Akhirnya praktek-praktek sehari-hari seperti itu. Nah, Yesus datang memberi makna baru. Kasihilah musuhmu. Dan gongnya adalah, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari kita renungkan ini. Jadi kesempurnaan kita yang adalah warga dari himpunan gereja yang organisme itu dituntut sempurna. Entah bagaimana kita mewujudkannya, mari kita mulai dari yang kecil-kecil. Kita telateni yang kecil-kecil, mulai mengurangi kecenderungan balas dendam, kita kurangi kecenderungan menyakiti orang, kita kurangi sedikit-sedikitlah. Saya yakin proses itu juga tidak harus melalui tindakan yang besar. Mulai yang kecil-kecil, yang kita bisa lah. Hari ini saya hanya bisa bersabar, disakiti, ya adalah sabar. Mungkin bulan depan kita tingkatkan dari bersabar, ya udahlah saya mulai doakan dia. 3 bulan lagi ya sudahlah saya mengampuni dia. 1 tahun ke depan ya sudahlah saya melupakan kesalahan dia. Ya mulai saja yang kecil, itu proses, artinya itu sebuah peningkatan. Jadi itu sebuah pertumbuhan kan, seperti kita ini kan dari bayi, dari 1 bulan, besok 2 bulan, 3 bulan, terus setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai 70 tahun. Pertumbuhan pelan-pelan, kan nggak ada bayi lahir 70 tahun. Medeni itu, apa nakut-nakuti itu, bayi lahir 70 tahun, giginya udah kempot, kan nggak mungkin kan. Mesti proses, gitu juga. Kesempurnaan kehendak Tuhan harus kita lakukan dalam sebuah proses pertumbuhan tahap demi tahap. Sedikit-sedikit saja. Sudah Tuhan mengerti, ora enggak apa-apa. Yang penting aku lihat hatinya dah ada niat bertumbuh. Enggak apa-apa. Sedikit enggak apa-apa. Hari ini disakiti orang, sabar, diem. Biasanya ngomel, sekarang diem. Ya, udah lumayan itu. Ini pertumbuhan. Lalu nanti 3 bulan depan sudah mulai sabar, ya sudah kamu kudoakan ya. Udah berkembang kan? Lakukanlah itu. Karena mengapa? Karena berbicara gereja yang sempurna adalah gereja yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Alasannya, ya karena Allah itu sempurna. Ya dia tentu menuntut partner yang sempurna. Dia menuntut kekasihnya yang sempurna. Kita kan kekasih Tuhan. Karena dia sendiri sempurna. Maka tadi hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu juga sempurna. Oke, jadi ini tanggung jawab kita ya, gereja. Tadi malam kita mempersiapkannya dengan mengenal diri kita, mengenal tanggung jawab kita, mengenal misi-misi kita tadi malam, dan tentu menumbuhkan kekudusan dan sebagainya. Dan sekarang gereja sempurna memang gereja yang dikehendaki, dan untuk mencapai itu kita harus rela berproses. 1 Petrus ini tidak usah kita baca, isinya bahwa hendaklah kamu kudus, karena aku kudus. Itu jelas. Hendaklah kalian kudus. Mengapa? Karena aku kudus. Jelas itu dikehendaki. Demikian juga Ulangan 18, imamat sama isinya. Hendaklah kamu kudus, karena aku kudus. Kudus itu bersih. Tapi kudus ini juga mengandung makna kamu terpisahkan, berbeda. Harus berbeda. Kamu diasingkan. Dia kata kudus selain bersih juga mengandung makna kamu tuh terpisahkan. Beda dari yang lain. Ini kudus itu. Jadi kita menciptakan diri berbeda dari orang lain. Ya saudara, aplikasi sendiri gimana aku berbeda.
Kalau orang nyolong, ya aku jangan nyolong. Udah berbeda, saudara. Kalau orang lain korupsi, aku enggak korupsi. Udah berbeda, saudara. Saudara aplikasi saja dalam praktek sehari-hari. Saya harus berbeda. Itu makna kudus. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Hendaklah kamu berbeda karena aku berbeda. Aku tidak sama dengan roh-roh yang lain. Demikian juga kamu harus berbeda. Nah, kata berbeda silahkan diaplikasi dalam konteks kehidupan praktikal saudara. Kalau orang suka jalan gelap, aku janganlah. Udah berbeda salah. Kalau orang tukang bolos ke gereja, aku janganlah. Anda udah berbeda. Dan itu dipelihara. Kalau orang lain taat, melakukan kewajiban-kewajiban saya sebagai anak Tuhan, saya harus taat. Orang lain boleh nggak taat, tapi aku harus taat. Kalau orang lain berhenti berbuat baik karena kecewa disakiti orang, aku harus belajar berbuat baik terus walaupun sudah dikecewakan orang. Anda sudah berbeda. Kita kan suka berbuat baik, tapi begitu ketemu orang mengecewakan, aku udah tolong dia, tapi kok dia mengecewakan. Sudah, aku berhenti berbuat baik. Ya kan? Kecenderungan kita. Nah, kita berbeda. Aku sudah berbuat baik, tapi dikecewakan, pembalasannya tidak baik. Enggak apa-apa, aku tetap menabur kebaikan. Tabur saja kebaikan. Terserah orang menolak, orang melawan, orang menyakiti, terserah. Tapi tugasku, kewajibanku menabur kebaikan. Gitu aja, udah berbeda saudara. Jadi silakan diaplikasi sendiri. Secara praktis, bagaimana saya berbeda? Kenapa kita harus berbeda? Sebab aku kudus, hendaklah kamu kudus. Itu 1 Petrus, imamat, dan juga ulangan. Next, silakan. Nah, seperti apa gereja yang sempurna ini? Ya, supaya tidak diawang-awang, kita sedikit konkretnya. Ya, gereja sempurna itu tidak diawang-awang. Bukan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang dalam khayalan, tapi sesuatu yang konkret, yang nyata, yang bisa dilihat, bisa diamati oleh siapapun. Nah, gereja sempurna itu seperti apa? Tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kerut. Ayatnya panjang, saudara. Saya takut kalau ayat-ayat ini saya baca, ya saya cuma tukang baca ayat nanti. Kepanjangan waktunya. Tapi ayat-ayat ini ya, kalau saudara mau ingat, saudara baca sendiri. Ya. Saya mewakili satu saja ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23, silakan ditampilkan. Jadi supaya tidak saya baca, kalau saya baca ayat, waktu saya habis untuk bacain ayat. Ya, itu. Ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang diungkapkan firman Allah melalui Rasul Paulus, nasihatnya kepada jemaat. Ya, tentu juga untuk kita. Apa yang Tuhan mau? Gereja sempurna. Gereja sempurna itu seperti apa? Yang ini. Jiwa, tubuh, rohmu sempurna tak bercacat pada kedatangan Yesus. Ini berbicara kedatangan Yesus lagi. Tidak ada syarat dan pilihan lain untuk seseorang menikmati kemuliaan pada hari kedatangan Yesus. Orang dan gereja itu harus tanpa cacat, tanpa kurang. Gereja itu sempurna. Tidak ada pilihan, tidak boleh ada cacat. Ya, sama saja ketika mempelai laki-laki ingin menjemput mempelai perempuan. Mempelai perempuan itu rela
mengeluarkan uang berpuluh-puluh, beratus-ratus juta untuk mempersiapkan diri penampilan yang terbaik, yang tercantik, yang terindah, yang terelok. Tidak ada cacat. Kalau ada cacat, ditempel sini. Cacat ditempel sini. Tempel-tempel semua. Ya, mempelai itu. Supaya kelihatan indah. Karena apa? Sedang menantikan mempelai laki-laki yang akan segera datang. Sebab kalau mempelai perempuannya belepotan, kan kecewa mempelai laki-laki. Ini enggak respect, enggak menghargai saya ini. Nah, kira-kira seperti itulah. Kenapa tuntutan saat kedatangan Yesus? Gereja itu sudah harus sempurna. Ya. Sebab memang yang dicari saat Yesus datang untuk gereja itu diangkat rapture seperti tadi dalam tanya jawab saya sebutkan. Itu hanya gereja sempurna, bukan gereja yang lain. Terserah anggota gereja yang sempurna dari organisasi mana, silakan. Apakah dari organisasi GPD? Belum tentu semua orang GPD menjadi gereja sempurna. Ya tergantung proses pertumbuhan imannya. Biar dia GPDI sejak dari kandungan ibunya sampai dikubur oleh tetangganya. Dia tetap fanatik GPDI. Tapi kalau dia tidak mengalami pertumbuhan rohani seperti tadi, menjadi sempurna, dia nggak akan masuk menjadi anggota dari himpunan orang-orang beriman yang disebut eklesia atau gereja itu. Tidak akan. Ya. Tidak akan. Oke, kemudian berikutnya kita lihat teks berikutnya. Gereja sempurna itu seperti apa? Dewasa. Serupa dengan Kristus. Nah, tadi malam sudah saya singgung, tapi mari kita baca ayat ini. Saya akan memperpanjang sedikit penjelasan ini. Efesus 4 ayat 13. Gereja yang sempurna itu gereja yang dewasa, bukan gereja anak-anak. Seorang dewasa itu mengerti tanggung jawab, itu sudah jelas. Kalau anak-anak nggak ngerti tanggung jawab dan nggak ngerti persoalan orang lain, yang ngerti menuntut. Ibunya lagi stres, nggak punya duit, anak-anak kalau butuh coklat nekat, coklat. Kalau perlu piring dibanting, coklat. Nggak ngerti ibunya lagi stres. Nggak ngerti ibunya lagi nggak punya duit. Ngerti menuntut, itu anak-anak. Nah, apakah orang Kristen juga hanya bisa minta dan menuntut dari Tuhan? Seorang Kristen yang dewasa, dia tahu tanggung jawab. Apa yang harus kuperbuat untuk Tuhan? Itu seorang dewasa, seorang yang matang kepribadiannya. Kita baca dulu Efesus 4:13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dewasa sampai pada tingkat kepenuhan Kristus. Ya, dewasa, penuh, tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini hasil proses, bukan tiba-tiba muncul. Prosesnya apa? Tadi malam saya singgung. Prosesnya Tuhan menghadirkan 5 panggilan jawatan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Untuk apa dihadirkan Tuhan panggilan khusus? Untuk memperlengkapi. Siapa yang diperlengkapi? Jemaat. Kenapa jemaat harus diperlengkapi? Supaya jemaat itu berproses menjadi dewasa seukuran Kristus. Jadi tanggung jawab kami, saudara. Kami bukan sekedar melayani jemaat, tapi kami punya tanggung jawab. Bagaimana dari panggilan yang saya terima dari Tuhan, saya bisa bertindak dan berperan.
memperlengkapi jemaat. Nah, sebelum bisa memperlengkapi, kami harus memperlengkapi diri. Itu kan logikanya. Bagaimana saya bisa mengajar kamu? Ya, saya belajar dulu. Bagaimana saya bisa memperlengkapi jemaat dewasa? Saya sendiri harus memperlengkapi diri saya. Ini panggilan untuk kita para hamba Tuhan, harus memperlengkapi diri dulu. Memperlengkapi dalam segala bidang, supaya kita juga secara lengkap memperlengkapi jemaat. Itu sebabnya kenapa seorang pelayan perlu disupport jemaat. Minimal support, dukungan doa, dukungan moral, dukungan pengertian, bukan semata-mata dukungan finansial. Ya, kalau finansial urusan Tuhan menurut saya itu. Saya sangat percaya kalau urusan finansial hamba Tuhan itu urusan Tuhan. Tuhan tinggal gerakkan tangannya ke sana, orang ini dipakai Tuhan. Ke sana, orang ini dipakai Tuhan. Jadi yang dibutuhkan kami, karena kami punya panggilan untuk memperlengkapi jemaat. Diperlengkapi untuk apa? Untuk semakin dewasa, sempurna. Mungkinkah kami bisa menjalankan panggilan ini? Bisa. Kalau kita, para hamba Tuhan, terlebih dahulu memperlengkapi diri. Dalam segala bidang. Ya rohani, ya pengetahuan, ya mental, ya kekuatan, ya ketabahan, ya kesabaran. Kita lengkapi dulu diri kita ini. Nah, dan itu tidak mudah, makanya kami perlu dukungan dari jemaat. Dukungan, saya ulangi, bukan semata-mata dukungan finansial, tapi dukungan doa. Paulus berapa kali berkata, doakanlah kami, supaya kami berani. Itu Paulus. Doakanlah. Seorang hamba Tuhan kaliber Paulus masih tidak malu berkata, dukunglah doa kami supaya Injil dapat kami beritakan. Jadi dukunglah kami saudara dengan dukungan doa, dukungan perhatian, permakluman. Kalau kami lengah, kalau kami ada kekurangan, perhatikan kami. Dukunglah kami secara spiritualnya, ya, bukan secara finansialnya. Kalau ada finansial didukungnya lebih bagus. Tapi yang terutama dukungan doa. Supaya kami juga kuat bertahan menjalankan misi untuk berproses memperlengkapi jemaat. Saya kasih ayat di luar teks ini ya. Bagaimana firman Allah mengingatkan jemaat untuk melakukan dukungan kepada hambanya. Coba kita lihat 1 Timotius. 1 Timotius. Pasal 5. Ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17. Demikian. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, supaya terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Firman Allah menasihati jemaat Efesus. Timotius itu gembala muda yang digembalakan jemaat tua di kota Efesus yang banyak masalah. Ini pendetanya muda, Timotius. Jemaatnya jemaat tua. Gereja di kota Efesus, kota penyembahan berhala, kota pusat bisnis. Pola pikir jemaat sudah berkembang.
ketemu gembala muda namanya Timotius. Yang jiwanya introvert. Sering ragu. Ada kelemahan tubuhnya, perutnya suka mules. Suka mencret dikit-dikit ya. Jadi sebagai manusia dia banyak kelemahan. Datanglah firman ini. Tolong hormati dia 2 kali lipat. Hormat jemaat Efesus, hargai dia yang muda ini 2 kali lipat. Apalagi mereka yang dengan jerih payah sudah berkhotbah dan mengajar. Saya enggak minta saudara menghargai saya 2 kali lipat. Hanya pas saja ayat ini. Itu yang diminta firman Allah. Hargai ya. Ini muda loh Timotius. Tapi walaupun muda dia mengemban tugas panggilan menjadi gembala dan pengajar untuk memperlengkapi jemaat. Perlu diperlengkapi jemaat supaya jemaat itu menuju gereja yang dewasa penuh seperti Kristus. Tetapi para hamba Tuhan, gembala, pengajar, guru penginjil harus terlebih dahulu memperlengkapi diri. Banyak belajar. Banyak belajar, banyak menganalisa pengalaman, banyak memahami situasi jemaat. Si A begini, si B begini, itu harus belajar. Ya, itu belajar supaya punya bekal untuk memperlengkapi jemaat. Itu sebabnya jemaat diminta untuk mendukung, tolong hormati dia 2 kali. 2 kali lipat. Sudah enggak usah saya lanjutkan ayat itu. Ada kelanjutannya tapi saya menjaga supaya enggak kepanjangan. Karena masih banyak materinya. Oke saudara. Kemudian next. Gereja yang sempurna itu adalah gereja yang dewasa bagaikan seorang perempuan berselubungan matahari, berpijak pada bulan, bermahkotakan 12 bintang. Kayak apa cahayanya? Udahlah itu hanya sebuah penampakan. Ya, sebuah penampakan. Jadi gereja yang sempurna itu diibaratkan kemunculannya itu penuh kemuliaan matahari, penuh kemuliaan bulan, penuh kemuliaan bintang. Kira-kira seperti itu bahasa bebasnya. Jadi gereja sempurna dewasa yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam jemaat itu gereja yang diibaratkan. Secara visualisasinya ibaratnya seorang perempuan yang bercahaya dengan penuh kemuliaan seperti matahari, bulan dan bintang. Ayatnya ada di Wahyu 12 ayat 1. Oke, baca saja nanti ayatnya. Terus next silakan. Kemudian gereja yang sempurna itu seperti apa? Ini, bagaikan seorang perawan suci mempelai perempuan Kristus. Tadi sudah saya singgung, seorang mempelai perempuan kalau mau dijemput masuk ke dalam ruang pesta, ruang resepsi, dia harus mempersiapkan diri. Paulus berkata, kamu tuh seperti perawan suci. Kata suci mengindikasikan kekudusan murni sudah ya, perawan suci. Terus mempelai perempuan Kristus. Ayat ini di 2 Korintus 11 dan 2 Wahyu 21 ayat 9. Ya, oke, kita terus. Nah, gereja yang sempurna itu seperti apa dan akan bagaimana? Gereja yang sempurna itu akan menjadi gereja yang disingkirkan di padang gurun. Kapan? Pada waktu antikristus. Antikristus itu kan roh yang jahat melawan Kristus. Sehingga orang-orang yang percaya Kristus diberi pilihan. Percaya Yesus atau ikut aku antikristus. Kalau percaya Yesus, ya silahkan kau menikmati penganiayaan. Tapi kalau ikut aku, kamu bebas menjalankan aktivitasmu sebagaimana biasa. Kamu bisa menjalankan proses-proses sebagai
ekonom, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau kamu menolak antikristus, tetap memegang iman pada Yesus, mari masuk dalam penganiayaan. Dan jangan lupa, antikristus itu rohnya roh iblis, dia bisa bermujizat. Kita butuh mujizat tapi hati-hati juga. Semua harus kita kritisi. Antikristus bisa bermujizat. Orang ini disiksa, mati, kalau belum puas nyiksanya dibangkitkan lagi, siksa lagi. Belum puas menyiksakan udah mati, bangkitkan lagi. Anda baca Wahyu 13 dan 14. Itu antikristus. Nah, kalau gitu menderita dong gereja? Tidak. Gereja tidak akan menderita di zaman antikristus. Loh kenapa? Karena gereja sebelum antikristus bertahta, berkuasa, gereja disingkirkan dulu. Nah ini pengajaran Alkitab yang menjadi doktrin GPDI. Ini salah satu. Ya, gereja akan disingkirkan ke padang gurun ketika antikristus berkuasa 3,5 tahun. Sehingga gereja itu aman, dipelihara oleh Allah. Ya. Dipelihara. Yang akan masuk dalam zaman antikristus, ya orang-orang yang tidak teguh di dalam Tuhan. Sudah jelas. Tapi gereja sempurna, itu ibaratnya di perempuan yang penuh kemuliaan matahari, bulan, bintang, itulah yang akan mengalami penyingkiran pada masa antikristus itu. Di mana secara tekstual padang gurun. Apakah arti padang gurun itu arti secara teksnya atau arti metaforanya bisa bermacam-macam. Tapi yang jelas kalau saya prinsipnya pokoknya gereja yang sempurna tidak akan mengalami masa antikristus yang susah, aniaya karena disingkirkan dulu. Itu aman, sudah. Nah, setelah di sini, untuk apa? Menanti kedatangan. Karena di akhir 3,5 tahun, Yesus datang. Jadi 3,5 tahun itu akan berakhir saat Yesus datang kedua. Lalu Yesus datang kedua itu mengalahkan kuasa antikris, iblis yang menguasai antikris, dipenjara 1000 tahun dalam lubang yang dalam, dan kita yang mati dalam iman dibangkitkan. Yang tadi sudah saya singgung. Sedangkan kita yang masih hidup di padang gurun, penyingkiran, diubahkan. Lalu sama-sama kita mengalami rapture, pengangkatan, ketemu Yesus. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terkenal yang belum pernah dikenal adalah kegirangan. Dan anak Allah yang mimpin kita muan di udara. Nah itu nyanyian GPD dari dulu. Di sini rapture kita, mari kita alami itu. Setia dan bertumbuh jadi gereja sempurna. Jangan sampai tidak sempurna Anda masuk dalam pemerintahan antikristus. Itu penderitaan yang parah. Oke. Terus waktu kita semakin mepet. Nah setelah disingkirkan, ini sudah saya singgung. Gereja sempurna seperti apa? Ya ini gereja yang akan diubah. Diangkat saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini tadi sudah saya terangkan. Yesus datang yang mati di dalam Tuhan. Sampai matinya itu setia, dibangkitkan, dikasih tubuh baru. Kita yang hidup di padang gurun penyingkiran, diubah tubuh sekejap, menjadi tubuh kembali sama seperti yang bangkit ini, lalu sama-sama diangkat tadi itu. Oke. Setelah Yesus menyelesaikan urusan antikristus selesai, perang Harmagedon, maka Yesus menang, kemudian bertahta 1000 tahun dalam kerajaan 1000 tahun. Kenapa kok disebut kerajaan 1000 tahun damai? Masanya 1000 tahun. Kenapa damai? Iblis di penjara tadi, di gua yang dalam. Ini, selesai 1000 tahun, iblis dilepaskan dari selnya. Menggoda lagi manusia, tetapi sidang pengadilan surga dibuka. Anda baca Wahyu 20. Kitab kehidupan dibuka mengadili orang sesuai perbuatannya.
yang tidak memenuhi syarat masuk lautan api kematian yang kedua. Wahyu 20:21, nanti baca ya. Oke, saudara, masih adakah teksnya? Silakan, next. Nah, ini dia. Dari awal sudah saya singgung. Sekarang dipanggil menjadi gereja yang sempurna. Ini tadi saya mulai kata ini. Kata menjadi bermakna proses. Perjuangan, upaya untuk mencapai sesuatu yang dituju, yang dikehendakinya. Jadi sekarang kita ini tahapnya sedang menjadi. Belum gereja sempurna, belum. Kita sedang mengarah gereja sempurna. Dan untuk mencapai arahan gereja sempurna, kita harus masuk dalam proses menjadi. Tuhan pernah berfirman kepada Nabi Yeremia, Yeremia, kamu mau tahu kenapa aku mengizinkan umatku Israel mengalami banyak-banyak masalah? Mau tahu? Pergilah kau ke rumah tukang periuk. Orang yang membuat bejana. Yeremia pun pergi. Dilihatnya tukang periuk sedang bekerja memproses tanah liat menjadi bejana. Diamati oleh Yeremia, bagaimana tanah liat kok bisa menjadi bejana yang mahal, indah, dipajang di ruang tamu, di etalase-etalase toko, padahal aslinya cuma tanah liat. Dilihat prosesnya, tanah itu dibentuk, dibanting, diasah, dikikir, dibakar. Wah, itu prosesnya. Iya. Sudah lihat kok Yeremia? Sudah Tuhan, seperti itu aku lakukan pada umatku. Aku bukan Allah yang kejam, aku bukan Allah yang jahat, aku bukan Allah yang sadis. Aku izinkan umat seperti itu. Itu dalam rangka aku memproses supaya tanah liat itu menjadi bejana yang indah. Jadi gereja sempurna bukan ujuk-ujuk kata orang Jogja. Bukan spontan menjadi, itu hasil sebuah proses. Berbahagialah yang bertahan sampai ke akhir, dia sampai pada tahapan menjadi gereja yang sempurna. Next, silakan. Tanah liat sudah saya sebutkan. Silakan berikutnya. Tanah liat tidak mungkin menjadi bejana indah yang mahal jika menolak proses. Next, terus siaplah berproses. Ini pengunci dari pesan saya. Siaplah berproses, saudara. Kalau saudara ingin menjadi gereja sempurna, siap berproses. Dalam banyak hal sabar, jangan marah-marah sama Tuhan. Sebab belum tentu masalah yang diizinkan Tuhan itu adalah karena Tuhan ingin menyiksa saudara. Tidak, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu membentuk saudara. Jadi sabar, kalau mengalami situasi-situasi yang tak sesuai harapan saudara, ingat firman Allah. Tuhan, inikah prosesmu supaya saya bertahap, bertumbuh menjadi gereja sempurna. Katakan, ya. Firman Allah, ya dan amin. Ya, jadi berproses, berupaya, bertumbuh dengan segenap hati, tabah, tekun dalam pengiringan dan pelayanan menjadi gereja yang sempurna. Ayat-ayatnya ada, silahkan saudara baca sendiri nanti ya. Dan mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, saya ini kan manusia lemah, terbatas. Apa yang mungkin saya bisa bertahan mengalami proses menjadi gereja sempurna? Berat loh Pak Pendeta. Andai kata saya tanah liat dibanting-banting, dibentuk-bentuk, dibakar, dijemur, dikikir supaya halus. Apa saya kuat Pak Pendeta? Memang tidak kuat. Memang tidak kuat. Lalu dari mana kekuatannya? Allah sudah menyediakan kekuatan. Saudara tinggal masuk dalam kekuatan Allah. Maka yang terakhir, mari kita baca teks ini. Apa yang dilakukan Allah?
Roh Kudus menyertai dan memampukan kita. Bisa bilang haleluya. Roh Kudus menyertai dan memampukan kita. Dan akhirnya saya membaca 2 Korintus 5 ayat 5. Silakan ditampilkan, ini akhir ayat yang kita baca 2 Korintus 5. Apa kata Alkitab? Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita. Allah terlibat. Untuk hal itu, untuk hal yang dikehendakinya dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai garansi, jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kita memang terbatas lemah. Tidak mungkin kita, tak mungkin juga saya kuat dalam proses gereja sempurna, tidak mungkin. Tetapi saya bersyukur firman Allah sudah berkata, tetapi roh itu ikut mempersiapkan kita. Roh itu diberikan sebagai jaminan atas apa yang telah disediakan Tuhan. Oleh karena itu, setialah, berharaplah supaya kita selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Atau mau tanya jawab, silakan. Ya, tanya jawab saja langsung. Masih ada tanya jawab, saudara. Ya, terima kasih Om Yos buat penjelasan dari firman Tuhan menjadi gereja sempurna. Ya, kita masuk sesi tanya jawab lagi, tapi sebelumnya saya mengingatkan bagi peserta yang mau bertanya, tolong pertanyaannya itu ada kaitannya dengan materi yang kita bahas selama di Family Camp ini. Ya, diusahakan bertanyalah sesuai dengan materi yang disajikan oleh pembicara yang ada. Mana yang tidak mengerti boleh saudara tanyakan. Jadi seperti tadi saya sudah terima satu pertanyaan, ada 2 yang ditanyakan, yang satu itu tidak sesuai dengan materi, jadi saya skip dulu. Jadi yang saya akan bacakan adalah pertanyaan yang sesuai dengan materi yang telah dipaparkan oleh pembicara. Ya, oke, saya akan mulaikan, ya ada ini di sebelah sini Pak, sebelah kanan. Ada Bapak Hardian untuk langsung bertanya. Cik. Selamat siang Om Yos. Malum kurang kopi ini. Selamat siang. Saya Hardian, saya mau bertanya tadi mengenai menuju gereja sempurna. Kan tadi dibilangnya secara bertahap kita merubah untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Nah, toksik di gereja itu kan seringkali perselisihan antara A dengan B, baik itu salah paham kah atau apa, sehingga terjadilah friksi atau gesekan. Apakah hal ini termasuk yang tadi Om bilang bertahap, atau kita sebagai orang dewasa saat itu juga kita bereskan, meskipun di dalam hati rasanya kok dia yang salah, gue yang minta maaf ya. Atau ya kayak kita deh Om, kurang lebih kayak gitu. Apakah bertahap tadi ataukah kita selesaikan sebagai orang yang dewasa, saya nih misalnya, kalau dia misalnya nggak mau ya terserah deh. Yang penting sayanya itu, tapi meskipun sakit katanya gitu Om. Kurang lebih gitu Om, makasih. Iya. Kata bertahap itu proses dalam arti keseluruhan. Bahwa kita itu 0, lalu kita diminta menjadi 10. Jadi bagaimana kita yang 0 menjadi 10 bertumbuhlah secara bertahap. Itu dalam arti umumnya bertahap. Tapi pertanyaan yang kasuistik, kalau hari ini terjadi perselisihan friksi, apakah harus saya tunggu bertahap selesai atau sekali itu saya selesaikan? Ya akan lebih baik cepat selesai lebih baik. Ya supaya tidak menular kemana-mana. Ya, jadi kata bertahap itu dalam arti umumnya
Ibaratnya kita itu 0 diminta jadi 10. Supaya jadi 10 ya tidak harus langsung meloncat 10. Bertahaplah sesuai kemampuan. Si A mungkin mampunya, saya bisa mulai dari setengah. Saya bisa dari 2, silakan mulai dari 2. Oh saya sekaligus 3, mulailah dari 3. Saya bisa 9, jadilah yang ke-9. Itu bertahap. Ya, jadi secara umumnya. Tapi kalau ditanya ada kasus, itu kasuistik. Friksi A dengan si B bermasalah, itu kita selesaikan bagaimana? Sekaligus akan lebih baik. Artinya kalau dua pihak itu menyetujui diselesaikan, selesaikanlah. Tapi ada juga pihak lain yang aku nggak mau, ya itu perlu bertahap. Kita maunya selesai hari ini, supaya tidak menular. Tapi pihak ini mungkin aku nggak mau, cepat-cepat masih sakit hati gua. Ya udahlah kita bertahap lah, senyuman dulu dari jauh. Kalau senyuman dibalas, mulai sedikit mendekat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya itu praktis secara kasih. Ya terima kasih. Bisa dirangkau? Oke, ya, terima kasih. Jadi langsung kalau mau maafkan langsung ya Har. Ya. Ya, untuk selanjutnya ada lagi? Ya, oke. Baik, terima kasih Om Yos. Saya Fares Prasetya izin bertanya. Ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama mungkin masih sama dengan Pak Ardian mengenai konflik. Karena dengan jemaat mula-mula sudah memang ada konflik. Dengan adanya beberapa ajaran, tadi juga ada dampak konflik. Dan sampai dengan saat ini konflik itu terjadi di dalam setiap gereja. Baik itu konflik person antara gembala dengan gembala, antara gembala dengan jemaat, ataupun dari jemaat dengan jemaat. Nah, ini akan menyebabkan konflik yang tidak berkesudahan ketika tidak diselesaikan dengan baik. Yang saya tanyakan bagaimana Om, juga selaku narasumber dan Om juga gembala, di dalam memitigasi risiko konflik. Nah, bagaimana kita untuk mengantisipasi itu, kemudian setelah terjadi bagaimana kita merawat konflik tersebut. Pertanyaan yang kedua Om, mungkin tadi Om katakan bahwa kita akan diubahkan ketika kita mengalami rapture nanti. Nah, ketika kita meninggal terlebih dahulu akan dibangkitkan. Nah, apakah nanti di dalam pemerintahan 1000 tahun nanti atau setelah kita nanti di dalam surga, kita bisa mengenali saudara-saudara kita yang ada di sini. Misalnya seperti Yesus ketika bangkit dengan tubuh kemuliaan, dia dikenali oleh murid-muridnya. Demikian Pak, terima kasih. Iya, baik. Berbicara konflik itu sudah penyakit kuno itu. Sejak zaman manusia awal-awal sudah ada konflik ya. Kain sama Habil sudah berkonflik ya, dan berikutnya. Jadi konflik itu sesuatu yang sangat familiar dengan manusia. Tetapi konflik itu akan terjadi dalam sebuah lingkungan sosial saja. Nah, lingkungan sosial itu terdiri dari banyak orang. Setiap orang itu berbeda, dalam banyak hal berbeda. Beda inginnya, beda maunya, beda wataknya, beda temperamennya, beda latar belakangnya. Nah, sehingga ketika perbedaan-perbedaan itu ketemu, ini belum tentu harmoni. Belum tentu harmoni. Ini nah, lawan dari harmoni ya konflik. Ini. Jadi menurut saya selama manusia itu hidup berdampingan dengan manusia lain, kemungkinan konflik terjadi itu besar sekali. Besar sekali. Maka kalau Anda katakan sejak gereja mulai, iya, Korintus itu masalah besarnya konflik. Ada yang ngepro Apolos, ada yang ngepro Petrus, ada yang ngepro yang lain. Itu jemaat Korintus. Saya ngefan Paulus, saya ngefan Apolos, saya ngefan ini. Terjadi. Dan masing-masing menunjukkan kelebihan idolanya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa
ketika manusia itu hidup berdampingan dengan manusia lain, maka konflik itu kemungkinan besar pasti terjadi. Mengapa? Karena setiap manusia, setiap person punya latar belakang yang tidak sama, punya kemauan yang tidak sama, punya tujuan yang tidak sama. Itu akan terjadi konflik. Tetapi semakin dewasa seseorang dalam memahami kepentingan dan minat orang lain, semakin kecil juga terjadinya konflik itu. Jadi konflik itu terjadi karena keterbatasan seseorang memahami seseorang lain. Kalau saya bisa memahami kata-kata orang, saya katakan, nggak usah konflik. Memang orangnya kalau ngomong menceplas-ceplos, ya sudah biar dia si tukang ceplas-ceplos. Saya memahami, saya nggak akan konflik dengan dia. Tapi kalau saya nggak memahami orang, saya tersinggung, kita berantem sama dia. Jadi untuk meminimalisasi konflik di dalam lingkungan dan juga dalam jemaat, jemaat harus dewasa dalam hal memahami siapa orang lain. Itu, pahami, kenalilah orang lain. Oh, orang lain tuh wataknya gini, ya sudah. Jadi kalau dia ngomong gini, saya maklum. Kalau dia emosional, ya saya maklum. Memang sudah seperti itu. Gitu kan? Jadi kita nggak akan cepat tersinggung. Tapi kalau kita nggak memahami orang, kita akan tersinggungan. Kok nggak sopan orang itu ya? Di depan gua dia berteriak-teriak gitu. Nah, kita nggak memahami. Jadi untuk meminimalisasi terciptanya konflik dalam pergaulan sosial, termasuk pergaulan antar jemaat di gereja, kita sendiri yang harus bertumbuh dewasa mengenali orang lain. Orang lain ternyata seperti ini. Oh, orang lain kalau ngomong yang teriak-teriak, tapi ini ngomongnya lembut. Ya, beda. Ya, kita pahami. Kira-kira seperti itu. Dan kalau sudah terjadi, ya kalau sudah terjadi, solusinya, kalau kita gembala, dua-duanya kita tanya. Biasanya sebelum ditanya, ada seorang yang datang ke gembala, laporan, Om saya sudah gini. Orang Jogja bilang, wadul. Apa wadul? Hah? Ya udah laporan lah. Laporan untuk cari muka lah kira-kira. Ngadu-ngadu, udah ngadu-ngadu ke gembala untuk mencari pembelaan gembala. Seolah-olah yang salah itu dia. Nah, Alkitab mengatakan, dan saya setuju, kalau ada jemaat konflik, jangan kita simpulkan dulu kalau kita baru mendengar dari satu pihak. Kita menunggu pihak lain dulu, infonya apa? Kalau dua pihak kita panggil infonya masing-masing, baru kita olah dengan analisa kita. Dari sisi psikologis, orang ini lagi stres, ya barusan kena PHK, anaknya belum selesai kuliah, rumah kontraknya tinggal 1 bulan. Ini kan persoalan. Yang buat orang terus paniknya tinggi, tegang. Itu kita analisa dari psikologisnya, dari ekonominya, orang ini bangkrut, jadi sensitif sekarang. Kena konflik ini. Nah ini betul, saya nggak nyinggung dia loh Om. Tapi dia marah sama saya. Ya dia nggak disinggung tapi tersinggung. Karena apa? Sedang stres tadi. Pusing dengan ekonominya, pusing bisnisnya, pusing dengan psikologisnya. Maka dua-duanya kita dengar, setelah dua-duanya kita dengar, kita analisa sendiri. Kita olah dari berbagai sudut tadi. Ini nama studi kasus. Ini studi kasus. Kasus-kasus itu kita pelajari analisa, lalu kita cari kesimpulannya. Panggil dua-duanya. Ya kita clearkan, sedapat-dapat. Tapi waktu kita meng-clearkan, usahakan kalau masih emosi jangan dulu. Karena dia meledak-ledak lagi. Tunggu kalau udah emosinya mereda, baru kita panggil, kita clearkan bersama, kita damaikan. Ya kira-kira seperti itu. Kalau tidak salah ya, saya kasih ayat lagi. Tadi itu di 1 Timotius 5 itu ada kelanjutannya itu. 1 Timotius 5 tadi, enggak apa kita... Ini dasar Alkitab nih, penyelesaian konflik ini. 1 Timotius 5, sekarang ayatnya ayat 10. Ya, tadi yang menghormati
hamba Tuhan yang jerih lelah itu ayat 17, sekarang ayat 19, mata saya sudah salah lihat. Ayat 19, 1 Timotius 5 ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Gitu. Jadi begini, kalau ada orang yang adu-adu melaporkan seseorang, jangan disimpulkan, jangan diiyakan dulu. Panggil dulu orang lain. Kalau perlu ada saksinya. Kalau disebut si Am, tahu loh Om, ini mengerti Om. Waktu dia melemparkan kursi, saya lihat Om. Orang itu panggil sebagai saksi. Kita dengar 2 orang saksi, baru kita olah, simpulkan tadi. Jadi intinya, kalau ada orang konflik, lalu seorang ngadu ke kita, jangan segera kita simpulkan itu benar atau tidak. Tunggu dulu pihak ini. Ya. Setelah 2 pihak kita ini, kalau perlu panggil 2 orang saksi tadi. Kalau perlu. Kita olah dalam studi kasus, analisa, oh ini. Kita pertemukan. Ya saya rasa itu untuk konflik. Ya. Oke, Pak Fares. Oke, berarti yang kedua yang belum. Yang orang bangkit tadi. Oh iya. Kebangkitan. Iya. Apa ya kebangkitan tadi ya? Apakah ketika kita sudah di sorga atau dibangkitkan kita masih mengenal? Oh di kerajaan 1000 tahun. Ya. Kerajaan 1000 tahun itu di dunia ini. Karena dunia belum lenyap sama sekali. Nanti 1000 tahun selesai setelah terjadi tadi meja pengadilan untuk menentukan siapa yang ke laut api. Itu baru nanti itu lenyap, baru langit dan bumi baru muncul. Jadi 1000 tahun itu masih di bumi ini. Tapi, nah ini yang jadi pertanyaan. Tubuh kita itu kan bukan tubuh seperti sekarang. Ya. Kalau sekarang saya mengenal istri saya, ini pasti istri saya. Pertanyaannya nanti itu juga saya masih harus menyelidiki. Karena kita sudah diganti tubuh baru, tubuh kemuliaan, yang mati dibangkitkan dikasih tubuh baru, tubuh kemuliaan. Sedangkan yang belum mati di padang gurun tadi diubah dalam sekejap, baru setelah sama-sama dengan tubuh baru diangkat rapture. Setelah rapture sesaat ketemu di angkasa, baru kita ada di 1000 tahun. Jadi waktu kita di 1000 tahun memang sudah dengan tubuh kebangkitan. Tubuh yang dimuliakan. Persoalannya, ketika kita sudah pakai tubuh baru kemuliaan, apakah kita masih apal si A si B? Ya semoga saja Tuhan berkemurahan. Yos, ini istrimu Yos. Yos ini Pak Fares Yos. Mudah-mudahan Tuhan punya jubir untuk menjelaskan. Karena saya juga belum bisa menjawab secara pasti, itu masih perlu pembahasan lagi, penyelidikan. Tapi logikanya, karena tubuh ini tubuh sudah baru, ya mungkin hidungnya juga sudah berubah. Hidung saya mungkin sudah nggak seperti ini nanti. Kepala saya mungkin udah gondrong nanti rambutnya, sangat mungkin. Ya. Lalu kita ada di 1000 tahun langsung mendengar, ya tinggal kemurahan Tuhan. Kita bisa bertanya, Tuhan, istriku yang mana? Itu istrimu. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau melogikanya seperti itu Pak Fares. Ya. Oke, bisa jawab. Ya kita prinsip-prinsip saja lah, prinsipnya begini-gini, bahwa detailnya seperti apa, ya detailnya tinggal kemurahan Tuhan saja. Ya. Oke. Oke, bagaimana Pak Fares? Oke. Ada ini Pak, itu Om Yos. Ya. Pernah saya dengar gitu kan, soal yang dibahas ini, kita tuh setelah di sorga tuh kita kenal nggak ya gitu, masih tahu nggak ini Susi ini, Pak Fares ini gitu kan. Nah berdasarkan yang itu Pak Om Yos, yang Lazarus itu loh. Ya. Ada yang saya sempat dengar gitu. Kita tuh masih bisa kenal berdasarkan ya ayat pendukungnya itu gitu Lazarus. Bagaimana Om Yos?
Itu dalam konteks kasus yang berbeda lagi ya. Itu masih di Firdaus. Belum di alam yang seperti saya katakan kemuliaan tadi ya. Mungkin ada, menurut logika saya, karena ada kasus seperti itu, berarti di sana itu ada tingkatan-tingkatan rupanya ya. Paulus pun pernah diberi penglihatan sampai berada di langit yang ke berapa? Langit ke-9. Nah, bayangin langit ke-9 itu kayak apa? Itu dalam 2 Korintus pasal 12 Paulus katakan. Jadi logika saya kalau dengan kasus-kasus seperti ini, nanti di alam sana itu ada tingkatan-tingkatan, ada ruang-ruang begini. Di ruang ini mungkin mesti tahapnya kayak Abraham, Lazarus. Itu ya, tapi di ruang yang lain mungkin kita sudah dalam tubuh kemuliaan. Oke. Tapi yang jelas saya agak lupa ayatnya. Kalau buka konkordan mungkin cepat ketemu. Ada kasus orang bertanya tentang istri sambung. Jadi di perjanjian lama itu ada aturan, misalnya suami istri tidak punya anak, suaminya meninggal, istrinya janda. Ini harus dikawini oleh adiknya si suami. Jadi suaminya ini anak sulung misalnya mati, diganti lagi suaminya diganti adiknya. Adiknya jadi suami janda ini. Kalau suami pengganti ini mati diganti adiknya lagi. Sampai ke-7. Jadi 7 laki-laki itu kawin dengan janda ini, perempuan ini gak punya anak semua. Tiba-tiba 7-7-nya itu mati semua. Lalu orang bertanya, nanti di sana perempuan ini kalau ditanya suaminya yang mana? Yang pertama atau yang bungsu? Yang ke-7. Karena 7-7-nya suaminya. Nah itu saya agak lupa ayatnya persis ya. Tapi nanti di kamar mungkin akan ketemu. Yesus katakan di sana nggak ada urusan kawin mengawin. Ya, berarti seolah udah kayak lupa ya. Di sana nggak ada urusan kawin mengawin. Mana suami 1, mana suami 2, 3. Seolah di sana tuh sudah kayak memang suasana baru. Nah itu kasuistik lagi ya. Jadi ya, nah begini saya terangkan juga bahwa perumpamaan itu Lazarus di sana itu kan perumpamaan Yesus ya. Yang tadi tentang Lazarus yang miskin ada di pangkalan, ada di pangkalan, ada di pangkuan. Di pangkalan, di terminal ya. Lazarus yang miskin ada di pangkuan Abraham, lalu si orang kaya ada di tempat yang panas berapi begitu. Itu perumpamaan yang diajarkan Yesus. Nah, itu sebuah cerita memang. Nah, apakah gambaran di sana seperti itu? Nah, itu harus dikonekkan dengan ayat-ayat yang lain, terutama ayat yang tadi. Orang mati dikasih tubuh baru, yang hidup diubahkan. Berarti kan tubuh memang sudah tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Tetapi tubuh kemuliaan itu masih bisa saling mengenal atau tidak. Kalau mau berdasarkan cerita Lazarus, saling mengenal. Tapi kalau berdasarkan cerita 7 laki-laki menjadi suami seorang perempuan, di sana tidak ada lagi orang urusan kawin mengawin. Berapa? Matius 22, yang orang kawin mengawinkan itu. Oke. Iya. Nah. Oke, Matius 22 ayat 25, yang 7 laki-laki menjadi suami dari seorang perempuan. Itu. Jadi kita tinggal lihat bagaimana. Ya, kalau ukuran nanti kita saling mengenal tidak dengan tubuh kebangkitan di kerajaan 1000 tahun. Kalau berdasar cerita Yesus, Abraham, Lazarus dan orang kaya, saling mengenal. Tapi kalau berdasarkan yang 7 laki-laki menjadi suami dari seorang perempuan, tidak mengenal. Ya, nah pertanyaannya, apakah Bapak Ibu senang untuk saling mengenal di sana nanti? Nah itu aja. Ya,
3 kemurahan Tuhan aja lah. Sekali lagi, Tuhan, dimanapun saya ingin saling mengenal. Bagaimana kalau saudara ketemu dengan pacar lama saudara? Ayo, Anda digugat, kau yang jahat ya. Kau dulu memutuskan aku dulu ya. Kau ingkar janji ya. Nah gimana kita? Maka kita dituduh-tuduh di sana. Berarti ada pertikaian lagi nanti di sana. Ini, kau yang merebut pacarku ya. Kan malah gawat juga. Oke lah. Berarti kemungkinan besar mukanya beda lah yang Bukan. menghindari konflik. Itu hanya Tuhanlah yang berkemurahan. Siapa tahu Tuhan berbisik, itu bojomu ya. Oh ya. Siapa tahu, loh, Allah itu maha kuasa yang gak bisa kita logikakan saudara. Gak bisa. Apa yang kita bilang gak bisa, dia bisa. Itu. Jadi susah untuk secara eksak menentukan di sana bagaimana eksak itu kita gak bisa. Di luar kesanggupan logika ada kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas. Jadi kita percaya Allah maha kuasa. Dengan kemahakuasaannya Allah berbicara, Yos itu bojomu, itu pacarmu yang pertama. Loh bisa saja. Dia mati masih membuat sakit hati Yos. Karena kau khianati loh sangat bisa itu. Semua dibuka di sana. Jadi lebih cepat bertobat yang nyakiti pacar. Oke, ya ada lagi. Terima kasih. Ya di belakang ada yang mau bertanya? Terima kasih Om. Ya. Perkenalkan nama saya Noel. Tadi udah banyak dijelaskan mengenai macam-macam atau beberapa banyak macam aliran yang lain gitu ya. Kalau saya lihat itu dari sekian banyak itu rasanya hampir semua itu apakah seperti yang di Alkitab mereka dari kalangan kita karena mereka ngerti terus sengaja tadi Om sempat jelaskan bahwa mereka punya pengertian sendiri akhirnya menjelaskannya sendiri sesuai dengan maunya sendiri. Apakah seperti itu atau bagaimana Om? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Om. Ya, jelas mereka berprinsip pada subjektivismenya. Jadi apa yang menurut saya inilah saya sampaikan. Itu. Jadi jelas itu karena mereka membaca, menyelidiki, mempelajari, lalu menyimpulkan. Nah kesimpulan itu dia terima sebagai pendapat dia, lalu pendapat dia itu dipaksakan kepada orang dalam bentuk ajaran. Ya, jadi jelas itu sebuah kesimpulan pribadi, pendapat pribadi, sesuai analisa pribadi, berdasarkan pembelajaran pribadi dia. Cuma sayangnya ketika mereka menyimpulkan sebuah pendapat dari analisanya terhadap sebuah ayat, dia hanya bertolak pada ayat itu sendiri. Dia mencoba melepaskan dari ayat-ayat yang lain. Alkitab itu kan banyak ayat. Ya, satu ayat ini pasti berkaitan dengan ayat yang lain. Itu yang namanya kontekstualisasinya. Jadi kita nggak bisa mempelajari satu ayat terlepas dari ayat yang lain konteksnya. Nah kemungkinan para kaum subjektivitas yang mengungkapkan pelajaran yang berbeda-beda ini hanya fokus pada satu ayat melepaskan ayat yang lain. Seperti yang tadi saya katakan terakhir, hanya mengedepankan aksi sosial tapi menyampaikan makna Injil dalam iman Kristen keselamatan itu tadi. Ya saya rasa betul dari subjektivitas masing-masing. Ada lagi? Apakah itu artinya bahwa penyesatan itu atau yang dinamakan aliran-aliran itu asalnya memang dari Kristen sendiri gitu Om? Hampir semua dari kalangan Kristen. Malu bro. Nah, tadi ebionisme Kristen tapi orang Yahudi yang jadi Kristen. Doketisme juga sama. Itu perkembangan sejarah gereja yang terganggu oleh ajaran itu. Jadi mereka hampir semua rata-rata dari orang Kristen atau orang yang menyempalkan diri dari kekristenan lalu menciptakan sebuah paham sendiri. Begitu.
Jadi mereka kenal Alkitab dulu, baru Alkitab menurut versi dia olah bagaimana, dia simpulkan, dibuat sebagai bentuk ajaran. Makanya jangan kaget bahwa besok akan datang lagi, yang jenis baru lagi, yang buat gempar dan viral lagi. Kita kaget tuh karena ada medsos. Dulu banyak kasus tapi nggak gempar karena nggak ada medsos. Nggak ada medsos. Sekarang apa sih yang nggak gampang membuat gempar? Ya, kucing ketabrak mobil aja gempar karena medsos. Gitu. Ya, sekarang ini, jadi kalau ada ajaran baru, ya langsung cepat gempar. Padahal ajaran ini juga udah lama. Yang Kristen progresif tadi saya katakan 20-30 tahun lalu di luar negeri. Tapi kan waktu itu medsos belum muncul. Belum muncul kan. Nah sekarang di dunia medsos sudah seperti ini, diberitakan lewat medsos oleh seorang Indonesia, maka Indonesia pun kekristenannya menjadi kalang kabut. Ya bukan kalang kabut lah, kaget aja begitu. Lalu bereaksi, ya macam-macam reaksinya. Ya itu saja. Jadi menurut saya sih kita jangan cepat terpesona lah dengan hal-hal baru. Lebih baik kita menekuni apa yang sudah kita yakini selama ini. Toh selama ini yang kita yakini sudah terbukti. Dulu saya tidak kenal Tuhan, tidak bisa berdoa, sekarang saya bisa berdoa. Dulu saya tidak ke gereja. Itu kan sudah pengalaman yang nggak bisa terbantahkan. Ya. Saya rasa itu ya. Dan memang salah satu ciri mereka, terutama yang terakhir progresif itu subjektivismenya. Itu dipengaruhi juga zaman. Zaman disebut postmodernisme. Postmodernisme adalah sebuah paham yang ingin menyanggah paham zaman modernisme. Nah itu dari subjektivisme. Kalau modernisme objektif, postmodern subjektif dan relatif. Tidak ada yang absolut, tidak ada yang mutlak. Semua masing-masing, menurut saya gini, menurut kamu gini, relativisme. Dan ini yang mempengaruhi paham Kristen progresif juga. Ya saya rasa itu. Oke, ada lagi? Ya, Om Yos di ini sini. Ada ibu. Ada ibu. Oh ya. Ya, selamat siang Om Yos Hartono. Perkenalkan nama saya Sandra. Masih kaitannya sama medsos nih Om, saya mau tanya. Sekarang ini kan cukup banyak lah ya, itu di medsos itu hamba-hamba Tuhan itu membawakan apa sih firman-firman Tuhan itu terus dianalogikan, diinterpretasikan dengan cerita-cerita yang lumayan menarik gitu Om. Nah pertanyaan saya adalah terkait dengan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi memang jujur termasuk saya sih, kalau lagi waktu ada luang sedikit saya pasti buka medsos. Saya baca berita atau apa bagaimana itu menyikapi hal seperti itu bagaimana cara memfilternya gitu aja sih Om, terima kasih. Ya cara memfilter ya kita membatasi diri mana yang cocok kita telan, yang nggak cocok kita buang gitu aja. Karena kan memang udah zaman terbuka ya, kita nggak bisa menolak. Baru bangun buka HP, ada informasi baru, ada khotbah baru, ada ajaran baru. Nah sekarang filternya ya kita sendiri, mana yang sesuai dengan apa yang saya imani selama ini, kita telan, kita terima. Mana yang tidak sesuai, kita tolak. Minimal cukup menjadi sebuah pengetahuan. Cukup sebagai pengetahuan. Siapa tahu anakku besok bertanya. Aku udah tahu, ku ceritakan. Ya cukup untuk pengetahuan. Tapi jangan dipakai, ditelan itu. Tapi kalau cocok dengan iman dan memang pertumbuhan kita terasa, imannya pakai aja itu. Itu berita medsos. Ya saya rasa bukan hanya masalah khotbah ya, dalam hal segalanya lah informasi. Dunia ini terbuka sudah nggak bisa kita tolak. Globalisasi. Dan Alvin Toffler, seorang futurolog di akhir tahun 70 itu sudah meramal. Jangan kaget masa depan akan terjadi masa depan yang shock. Future shock. Karena apa? Globalisasi. Terbuka. Semua yang dulu tersembunyi dibuka. Semua tersembunyi dibuka. Dan orang belum siap dengan keterbukaan. Belum siap. Maka akan tercipta satu masyarakat yang shock. Future shock. Alvin Toffler
di akhir-akhir tahun 70. Bukunya ada itu, Future Shock, Alvin Toffler. Seorang futurolog yang mengemukakan dunia ini akan jadi kampung kecil, desa kecil. Dunia luas itu ibaratnya desa yang kecil. Karena apa? Teknologi komunikasi membuat desa yang kecil dunia kita ini. Ya, itu jangan kaget, itu futurolog sudah meramalkan akan tercipta future shock, masa depan yang shock masyarakatnya. Karena nggak siap dengan informasi keterbukaan. Ya kita kan juga shock ini dengan info shock, kok begini. Makanya tetaplah di dalam Tuhan. Kuat dalam firman Tuhan, itu saja. Sederhanalah rahasia-rahasia kita ya, sederhana sajalah. Kuat dalam Tuhan, digoncang apapun, ya malah kayak goyangannya. Nah apa itu goyangan mainan anak itu, ya okelah goyang aja lah itu ya. Tapi tidak jatuh, oke? Ada lagi mungkin? Ya, ini saya tutup untuk yang saya bacakan dulu pertanyaan yang di sini ya Om Yos. Yeah. Ada pertanyaan bagaimana cara bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu banyak penyesatan yang akan terjadi. Namun bagaimana menjelaskan atau menjawab bagi orang-orang yang tidak percaya atau menentang ajaran Alkitab. Kadang bingung atau sulit untuk menyampaikannya. Ingin mengenali kebenaran kepada orang lain tanpa membuat dia kesannya tuh memaksa gitu Om Yos. Yang pertama bagaimana kita dipenuhkan Roh Kudus, ya semua dimulai dari rasa kebutuhan, kehausan diri kita. Orang kalau haus itu cari air. Gak usah ditawari air, dicari sendiri. Nah, jadi yang kita bangkitkan rasa kehausan, rasa kebutuhan. Saya membutuhkan Roh Kudus. Ibaratnya seekor rusa yang rindu air, dilari, tidak mengenal lelah. Melewati semak-semak belukar, bukit, gunung, karena haus untuk mendapat air. Itu kan seperti seekor rusa. Rindu mata air dia haus. Nah itu jadi bagaimana supaya kita punya rasa kebutuhan. Saya butuh enggak? Lalu kalau saya butuh diwujudkan dengan tindakan apa? Itu. Saya butuh enggak? Saya haus enggak? Orang yang haus tidak perlu ditawari air. Dia cari sendiri. Karena dia baru hilang dahaganya kalau sudah menemukan air. Yesus katakan barang siapa yang haus datang kepadaku, minum. Maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran hidup. Dan yang dimaksud adalah Roh Kudus. Yohanes pasal 7 ayat 30-an ke atas. Barang siapa haus, datang, lalu minum. Lalu dari dalammu akan mengalir aliran hidup. Ada sukacita menyegarkan orang, dan yang dimaksud adalah Roh Kudus. Yohanes pasal 7. Ya, itu ya. Nah, yang kedua agak ini tadi. Gimana yang bagi orang yang enggak percaya, bagaimana menerangkan bagi orang yang enggak percaya Alkitab itu jadi enggak memaksa kesannya gitu. Oke. Ya tentu kita berusaha menerangkan semampu kita. Kalau kita ragu tidak mampu, tidak ada salahnya kita minta bantuan seorang hamba Tuhan. Untuk memampukan kita memberi jawaban itu ya. Tetapi jangan sekali-kali kita memaksakan kepada mereka. Itu. Lalu bagaimana upaya berikutnya? Bawa dalam doa lah. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, kita percaya doa itu mengubah segala sesuatu. Ya kan? Sekeras batu pun bisa remuk dengan kuasa doa. Jadi pertama, sedapat mungkin kita jelaskan berdasarkan kita tahu tentang apa yang ditanya itu. Tapi kalau kita memang merasa tidak mampu, tidak ada salahnya kita minta bantuan seorang hamba Tuhan untuk membantu kita bisa menjelaskan. Kemudian ya kita bawa dalam doa supaya ada campur tangan Roh Kudus
yang membuka hati orang itu. Karena kuasa doa besar dan bisa mengubah segala sesuatu. Dan hindarilah tindakan memaksakan sesuatu kepada orang lain. Apalagi dalam konteks Indonesia yang secara sosial politik seperti ini, kita memaksakan masalah agama, nanti kita dikira mengkristenkan orang. Nah itu jangan sekali-kali itu kita lakukan. Ibarat memaksakan, apalagi pindah agama, masuk gereja ikut saya. Jangan sekali-kali dipaksakan. Belum kondusif situasi sosial politik kita. Niat kita baik, mereka katakan kamu mengkristenkan kami. Nah itu jangan sekali-sekali ya. Bawa aja dalam doa. Bawa dalam doa. Bisa diubahkan. Oke, ada lagi? Ya, satu pertanyaan lagi Om. Oke. Yang di kertas dulu ya. Oke. Ada pertanyaan, ada tidak dosa yang tidak bisa diampuni? Karena pengajaran Hyper Grace yang salah menyebutkan kalau dosa yang belum dilakukan pun diampuni. Ya, memang dosa yang tidak diampuni itu, kalau nggak salah saya, menurut Hyper Grace itu menolak Yesus. Dia menolak Yesus itu disamakan dengan dosa yang tidak diampuni. Karena orang yang menolak Yesus itu pasti hukuman kan. Ya, nilainya kurang lebih sama dengan orang yang tidak diampuni. Tapi kalau dia menerima Kristus, tadi dikatakan itu ayat kuncinya, barang siapa dalam Kristus tidak ada hukuman. Maka diuraikan tidak ada hukuman itu, yang belum kita buat pun itu sudah diampuni. Dan kalau berbicara dosa tidak diampuni, Alkitab ada, yaitu menghujat Roh Kudus. Ya itu saja, itu saja. Ya. Diberi kesempatan lagi, satu saja, ya silakan Bapak berdiri. Oke, selamat sore Om Yos. Selamat sore Pak. Samuel. Saya minta penjelasan dari Om Yos saja untuk 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Terima kasih. Iya, 1 Korintus 14:27 Pak ya. Ya. Oke. Itu konteksnya tentang karunia Roh Kudus Pak. Karunia Roh Kudus menurut pasal itu ada 9. Salah satu diantaranya karunia berbahasa roh. Tapi ada juga karunia menerjemahkan atau menafsirkan bahasa roh. Jadi ada 9 karunia. Jadi kalau Tuhan memberi karunia pada seseorang dalam sebuah ibadah, dalam sebuah pertemuan, itu karunia mengucapkan bahasa roh, seyogyanya untuk menguji itu, di situ juga ada orang yang dikaruniai Tuhan, karunia untuk menerjemahkan. Karena bahasa roh yang diucapkan itu bukan bahasa roh yang seperti tadi, berkaitan dengan tanda yang diketahui orang. Misalnya, kamu orang Galilea kok ngomong bahasa Mesir, ngomong Kapadokia, ngomong Mesopotamia, itu tanda kan. Nah kalau dalam karunia, dalam konteks pasal 14 2 Korintus, itu kasih karunia berjumlahnya 9. Ya, ada karunia penyembuhan, ada karunia iman, ada karunia berbahasa roh, ada juga karunia marifat, ada juga karunia menerjemahkan atau menafsirkan bahasa roh yang diucapkan tadi. Dan kalau terjadi karunia bahasa roh pada seseorang di dalam ibadah atau dalam pertemuan-pertemuan persekutuan, alangkah baiknya karunia orang mengucapkan bahasa roh itu disertai orang lain. Orang lain juga diberi karunia menerjemahkannya. Dengan demikian orang tahu karunia yang dimaksud dalam bahasa roh itu ini maksudnya. Ada karunia nubuat juga, ada 9 Pak pokoknya. Yaitu berkaitan dengan karunia roh. Jadi orang dalam satu kebaktian diberi karunia mengucapkan bahasa roh, sekaligus seyogyanya Tuhan mengaruniakan karunia pada orang lain, 2 atau 3 orang untuk menerjemahkannya. Dengan demikian
orang lega, orang merasa diberkati, kehadiran roh itu nyata. Itu maksudnya Pak. Ya, jadi bukan tanda-tanda. Kalau tanda basar itu setiap saat orang suka sering mengucapkan, walaupun orang berdoa dalam tanda basar roh, belum tentu dia sedang dalam kepenuhan roh. Nah, ini harus kita kritisi, ya. Orang hanya tinggal tandanya saja, tetapi eksisnya dia tidak mengalami basar roh. Sebab tanda itu biasanya di awal. Hari ini pertama kali orang penuh roh, hari ini dia berbasar roh. Itu, ya itu. Dan lain kali kalau dia penuh basar roh, ya dia bertanda basar roh lagi. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengucapkan tanda-tanda basar roh, tapi kuasa rohnya sedang tidak dialami. Ada kasus seperti itu. Dan semoga itu tidak terjadi dan jangan terjadi pada kita. Biarkan orang yang mengucapkan tanda-tanda basar roh itu memang betul secara eksistensialnya dia mengalami kepenuhan roh itu. Itu yang paling bagus. Ya, oke. Ya, terima kasih Om Yos buat penjelasannya. Saya harap menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi saudara tanyakan ya, karena waktu berjalan terus. Untuk mengakhiri, ya oke. Ya, baik, sesi ketiga selesai. Saya jemput kita bangkit berdiri untuk sesi dari Om Yos terakhir ya hari ini ya. Jadi nanti Om Yos akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan dan buat kita semua biar kita tetap terus ada kerinduan untuk menggali kebenaran firman Tuhan dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Om Yos untuk tutup sesi ini. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan sudah memberi kekuatan kepada kami. Tuhan sudah memberi kami sukacita belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan, karena apapun yang kami lakukan sebagai manusia, tentu ada batasnya. Tetapi Engkau, Sang Firman, akan memberikan makna-makna rahasia yang lebih dalam, yang tersembunyi dapat Engkau bukakan. Engkau memberkati jemaat-Mu yang rindu belajar firman-Mu, yang rindu juga hidup dalam firman-Mu, hidup menjadi gereja yang sempurna. Mari Tuhan menyertai hari demi hari perjalanan iman dan pergumulan sehari-hari jemaat. Jangan ada yang kalah. Sebaliknya Tuhan beri kekuatan dan kemenangan. Dalam nama Yesus. Urapan-Mu juga terjadi atas jemaat. Dimanapun mereka berada. Hikmat marifat. Supaya dengan pertolongan Roh Kudus. Mereka juga dipersiapkan untuk menjadi gereja yang sempurna. Bagi-Mu segala kemuliaan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Selama-lamanya. Tumpangkan tangan berkat-Mu kepada seluruh jemaat yang Engkau tahu hatinya haus akan firman-Mu, haus akan Roh Kudus. Tumpangkan tangan-Mu memberkati, jadi kekuatan, sukacita baru, dan di dalam nama Yesus Kristus, jadilah itu seperti kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bahkan kalau ada beban-beban yang mereka bawa sebelum datang ke family camp, kalau esok kembali ke tempat masing-masing, lepaskan beban pergumulan, beri jawaban, beri kemenangan, sesulit apapun, sebuntu apapun, di dalam nama Yesus, Engkau memberi jalan keluar, jawaban terbaik, kekuatan dan pertolongan, supaya mereka punya kesaksian. Sungguh di dalam Yesus segalanya boleh indah kami alami. Terima kasih Bapa. Berikan hikmat marifat
sebagai filter mereka, menjaga berbagai ajaran yang mungkin mengganggu pertumbuhan iman mereka. Kini Roh Kudus menolong jemaat-Mu sanggup menciptakan filter sesuai dengan firman-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur mengakhiri sesi ini. Haleluya. Yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Om Yos. Tuhan Yesus memberkati dan selalu sehat. Semakin Tuhan pakai dengan luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, waktunya kita snack sore. Ya, dipersilakan untuk ya, dan peserta jangan lupa